dengan sifat. Untuk mengenal zat, kenali sifat. Ya. Kenapa untuk mengenali zat, kenali sifat? Karena sifat inilah kenyataan zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, maka sifat itu sebenarnya diri zat itu. Disitulah dirahasiakan bahasanya, sifat itu adalah zat yang disifati. Kalau sifat itu adalah zat yang disifati, maka sifat itu sebenarnya zat. Sekarang coba dijawab oleh Pak Jo atau kita semua, kita beri namanya. Ya. Zat bernama Allah, sifat bernama Muhammad. Bagaimana cara memahami Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah ini, Pak Jo? Untuk mengenal Allah, Kenalilah Muhammad. Kenapa untuk mengenal Allah mesti kenal Muhammad? Karena Allah itu Apa Allah itu? Karena Muhammad itu tak lain bukan adalah Allah itu sendiri, Ustaz. Coba sempurnakan bahasa Pripai. Karena Muhammad itu tajallinya Allah. Tajallinya Allah. Jadi Muhammad itu wujudnya Allah. Coba Pak Sodikin. Karena Muhammad itu menunjukkan kesifatan dari Allah itu sendiri. Menunjukkan kesifatan kesifatan. Antara wujud dengan sifat itu kan menjadi satu kesatuan. Memang bahasa orang Jawa Tengah membingungkan aku nih, membingungkan orang Sumatera Barat. Coba Pak Jius lagi. Allah dengan Muhammad. Untuk mengenal Allah, kenalilah Muhammad. Karena Muhammad itu adalah kenyataannya Allah. Ya, begitulah jawabannya yang paling pas, yang nyaman telinga mendengarnya. Walaupun bapak-bapak ini benar menurut pandangan masing-masing. Tapi mengeluarkan katamu memang betul-betul suatu rahmat dan anugerah Allah sebenarnya. Jadi untuk mengenal Allah mesti melalui Muhammad. Kenapa mengenal Allah mesti melalui Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan Allah. Kalaulah Muhammad ini kenyataan Allah, Muhammad itulah sebenarnya Allah itu. Berarti Muhammad dengan Allah itu esa tiada berpisah. Kalau dia esa, bagaimana cara memahami esanya Pak Sodikin? Muhammad dengan Allah ini esa. Kan dua, tapi dia tiada bercerai. Dua tiada berpisah. Berarti dia esa. Karena untuk mengenal Allah mesti melalui Muhammad. Muhammad itulah kenyataan Allah. Kalau Muhammad itu kenyataan Allah, ya Muhammad itulah sebenarnya Allah itu. Pandangan zahir nampak Muhammad, pandangan batin tampak Allah. Kan esa tuh. Di mana letak esanya, cara penyampaiannya? Cara penyebutannya. Untuk menyebutkan itu Jadi esa. Ini esa nih. Iya. Wah. Bingung ini tadi. Kan jalan. Bahasanya itu. Iya bahasanya. Coba Pak Rifai. Merangkai bahasanya. Iya, merangkai kata dan bahasa. Coba Pak. Menyatukannya berarti kita hanya memandang satu wujud di situ, Ustaz. Iya, bagaimana ini kan ada Isa nih tadi ini. Isa. Ya, karena Muhammad ini kenyataan Allah. Kalau Muhammad inilah kenyataan Allah, kan Allah itu sebenarnya. Iya. Lalu bagaimana cara memandang Isanya? Bagaimana cara memandang Isanya? Karena yang menyebut dengan yang disebut kan dia juga di situ tuh. Kalau dia satu-satunya, bagaimana cara memahaminya nih? Cara bercerita Allah dengan Muhammad nih. Ya berarti untuk memandang Allah kan memandangnya pada Muhammad, Ustaz. Iya, sekarang mengesakannya lagi, ya. mengesakannya, jangan dipisahkan. Cara merangkai kata Pak Sodikin. Pak Ju lagi. Fanakan. Pak juga ada pandangan lagi. Pak Haji, coba Pak Haji. Allah dan Muhammad. Yang sebenar-benar ada itu adalah Allah. Ini kan Isa nih. Bagaimana cara Isanya di situ? Cara penyampaian katanya? Atau dikembalikan sama Ustaz lagi? Kalau dikembalikan kepada Ustaz, cara memandang Isanya bahwa Muhammad itu adalah wujudku, ya, dan Allah itu adalah diriku. Allah tuh diriku, Muhammad tuh wujud diriku. Atau Muhammad itu adalah sifatku, akulah zatnya. Atau Muhammad itu tubuhku dan akulah ruhnya. Atau Muhammad itu bayang-bayangku, akulah wujud yang punya bayang-bayang itu.
Muhammad itu adalah orang yang Muhammad itu adalah bayang-bayang di dalam cermin, dan akulah orang yang bercermin itu. Itu maksudnya. Itu cara mengesahkan. Ya. Jadi kalau dipahami, mungkinkah ada bayang-bayang di dalam cermin kalau tidak ada orang yang bercermin? Tidak mungkin kan? Sekarang kita cari siapa sebenarnya yang bercermin, sehingga betul-betul orang yang bercermin itulah yang nampak di dalam cermin. Itu adalah Allah. Allah lah yang bercermin. Kalau Allah yang bercermin, maka bayang-bayang Allah itulah yang nampak dalam cermin. Mana bayang-bayang Allah yang nampak dalam cermin? Inilah tubuh. Itu yang disebut namanya Muhammad. Muhammad. Ya, itu bahasanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz, saya ingin tanya Ustadz, masa apabila kita sudah memahami tentang diri kita dan Allah itu sendiri, maka kita tuh cukup diam aja. Jadi di dalam pengertian diam tadi itu, maka kalau kita pikir, kita bawakan kita dalam salat Ustadz. Jadi karena dia aja sudah ada, kadang-kadang kalau saya sembahyang itu, apakah ada lagi tanya jawab di hati ini Ustadz? Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan gitu. Jadi kadang-kadang hati itu menjawab Ustaz. Ada seakan-akan tanya dan jawab antara di dalam diri yang satu tadi. Apakah seperti itu atau bagaimana yang sempurnanya Ustaz? Apakah ada tanya jawab itu atau memang kosong aja dalam pengertian kita salat tadi, istilahnya nggak ada duanya gitu Ustaz. Jadi kalau andaikan itu kan ada tanya jawab berarti kan dua gitu. Nah, itu aja Ustaz. Baik Pak Edi dan kita semua, ya. Ustadz katakan, ketika kita sudah sampai pemahamannya pada puncak makom Tuhan, bahwa memang tidak ada lagi wujud yang lain, diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada wujud yang lain dan diri yang lain selain daripada dirinya, hanya dia cuma tunggal satu-satunya yang wujud dan yang ada, maka ketika sholat, siapa sebenar-benarnya yang sholat? Disitulah Allah memberi jawaban, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Akulah yang menyembah, yang memuji dan yang mengingat akan diriku sendiri. Inilah jalan yang lurus itu. Yang kedua, Allah juga katakan dalam hadis qudsi, kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri Muhammad pada waktu sholat. Maknanya, apabila engkau sudah mengerti, sudah kenal dan paham bahwa dirimu itu la haula wala quwata illa billah, maka janganlah engkau yang mengatakan Muhammad, engkau yang berdiri di waktu sholat. Ana rabbaka usolli. Akulah sebenarnya Rabbmu yang sholat itu. Kalau Allah sudah mengatakan akulah Rabbmu sebenar-benarnya yang sholat, itu maksud sebenarnya ketika Allah itu sholat, tidak ada diri yang lain lagi di sana, maka sholat itu sebenarnya Allah menikmati fiil dan perbuatan dirinya sendiri dengan wujud dirinya sendiri yang disebut Muhammad rupa insan. Jadi tidak ada lagi namanya dua dialog di situ antara yang zahir dengan yang batin. Karena yang zahir dan batin hanyalah dia, maka dialah yang takbir. Ya, dialah yang baca Fatihah, dialah yang baca surat. Jadi selalu Ustaz antarkan pemahamannya, ketika kita sholat tadi, dah ada Allahnya tuh, apa kata Ustaz dalam penyempurnaan sholatnya secara makna syariat, dalam praktiknya sehari-hari, hadap wajah ke tempat sujud. Hadap wajah ke tempat sujud. Kemudian mulut membaca ayat, telinga mendengarkan bacaan ayat. Akal pikir ya mengawasi dan mengontrol apa yang dibaca oleh mulut dan apa yang didengar oleh telinga dan apa yang diperbuat oleh anggota tubuh, mulai daripada takbiratul ihram sampai kepada salam. Sedangkan hati sudah menyaksikan wujud nyatanya Allah pada diri sendiri. Ini disebut namanya satu wujud, satu rupa, satu rahasia.